Ribuan warga Turki berkumpul di kota Batman, Turki. Mereka mengecam keras aksi pembakaran Al-Quran. Murka lantaran Swedia membiarkan tokoh politik Denmark melakukan pembakaran Al-Quran di depan kedutaan besar Turki di Swedia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Swedia untuk tidak berharap mendapatkan dukungannya untuk bergabung dengan NATO setelah aksi pembakaran Al-Quran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Swedia pada hari bahwa mereka seharusnya tidak mengharapkan dukungannya untuk bergabung dengan NATO setelah kejadian pembakaran Al-Quran di luar kedutaan Ankara di Stockholm. Herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açık. Baru-baru ini, dunia Islam dihebohkan dengan kejadian pembakaran Al-Quran oleh politikus asal Swedia, Rasmus Paludan. Kejadian tersebut berlangsung di depan kedutaan besar Turki di Stockholm, Swedia. Tentu saja, aksi tersebut menyulut emosi umat Muslim di seluruh penjuru dunia. Berbagai aksi unjuk rasa sebagai wujud protes atas tindakan tersebut tak bisa dihindarkan. Salah satu unjuk rasa terbesar adalah datang dari negara Turki. Umat Muslim dari seluruh penjuru dunia turun ke jalan-jalan, mengecam perilaku biadab dan tak bermoral tersebut. Aksi ini pun juga menyulut emosi Presiden Turki, Erdogan. Herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açık. Bahkan, dalam pidatonya, Erdogan mengatakan bahwa jangan berharap Swedia akan mendapatkan dukungan dari Turki untuk meloloskannya sebagai anggota NATO setelah kejadian pembakaran Al-Quran tersebut. Lantas, kenapa umat Muslim mudah tersulut emosi ketika Tuhannya, nabinya, dan kitab sucinya dihinakan? Bagaimanakah kedudukan Al-Quran dalam agama Islam? Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Karena ia langsung berasal dari Allah, oleh karenanya Al-Quran menempati ruang khusus di dalam Islam, bahkan di hati umat Islam. Salah satu keistimewaan Al-Quran, yakni kemurniannya terjaga hingga akhir zaman. Bahkan Al-Quran sendiri menantang orang-orang yang hendak memalsukan, walau satu ayat pun terbukti hingga kini tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan hal tersebut. Lantas, bagaimana cara memuliakan Al-Quran? Cara termudah untuk memuliakan Al-Quran adalah dengan menyempatkan dan meluangkan waktu untuk membacanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman. Bagaimana kita menganggap itu sebagai pedoman kalau kita tidak pernah membaca, apalagi mengamalkannya? Begitu agungnya Al-Quran, hingga hampir bisa dipastikan bahwa setiap rumah orang-orang Islam pasti ada Al-Quran di rumahnya, walaupun ia ditempatkan dengan berbagai tujuan. Tapi yang pasti Al-Quran adalah kitab suci yang sangat mulia di hati umat Muslim. Apa hukumnya orang yang menghina Al-Quran? Seperti membakarnya dengan sengaja, dengan tujuan penghinaan. Pembakaran Al-Quran dengan tujuan memuliakan kalimat-kalimat Allah pernah dilakukan di zaman sahabat Utsman bin Affan. Selain untuk tujuan kemuliaan Al-Quran, maka pembakaran tidak dibenarkan dan justru dapat dianggap menghina firman Allah. Di masa Khalifah Utsman, umat Muslim sedang menyamakan dan menyatukan mushaf Al-Quran yang masih terpisah-pisah waktu itu, maka ketika ada tulisan-tulisan mushaf yang tidak sama, yang tidak diresmikan oleh Khalifah Utsman, maka semua itu dikumpulkan dan dibakar. Karena khawatir nanti berceceran mushaf yang berbeda-beda. Jadi, pembakarannya bukan niat menghinakan, niatnya untuk menjaga kemuliaan
dan kemurnian kalimat Allah. Selesai dibakar pun, abunya tidak dibuang sembarangan, dianjurkan agar dikubur di tempat yang jarang orang lewat, atau abu tersebut dihanyutkan di air mengalir seperti sungai. Mushaf Al-Quran dan bahkan sobekan dari ayat-ayat Al-Quran harus dihormati dan dimuliakan. Maka ketika menemukan sobekan ayat Al-Quran, selagi masih bisa diperbaiki maka perbaiki, jika tidak bisa maka dimasukkan ke dalam tempat yang mulia. Umat muslim wajib menjaga kalimat-kalimat mulia itu. Jangan sampai terinjak, jangan pula dibuang di tempat sampah. Hendaknya setiap muslim memiliki satu tempat khusus untuk menaruh kertas-kertas yang sobek yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran. Tempat khusus ini tidak boleh bercampur dengan sampah yang lainnya. Begitulah umat muslim menjaga kemuliaan Al-Quran. Lantas, bagaimana sikap umat muslim terhadap kasus yang baru-baru ini terjadi di Swedia? Saudara seiman, seakidah, kita wajib mengutuk pembakaran kitab suci Al-Quran oleh politikus Swedia Denmark, Rasmus Paludan. Paludan adalah pemimpin partai politik sayap kanan Denmark bernama Heartline. Paludan tidak hanya sekali melakukan aksi membakar Al-Quran. Paludan berkali-kali menunjukkan kebencian kepada umat Islam dengan membakar Al-Quran. Akan tetapi, tidak cukup hanya mengutuk perbuatan biadab ini, pemerintah kita harus memprotes ke pemerintah Denmark. Kedutaan besar Denmark yang ada di Indonesia harus menjelaskan ini karena Indonesia mayoritas umat Islam. Pemerintah Indonesia harus mengirim surat protes kepada pemerintah Swedia untuk menjaga harmoni umat beragama. Apa yang dilakukan oleh Paludan bukanlah atas nama ekspresi kebebasan, akan tetapi adalah penistaan. Sebab ekspresi kebebasan itu seharusnya menguntungkan semua pihak tanpa ada yang tersakiti. Sementara aksi penistaan yang dilakukan oleh Paludan bukanlah kebebasan berekspresi, tapi cacian dan merendahkan. Saudaraku seiman, seakidah, aksi penistaan kitab suci ini telah melukai dan menodai toleransi umat beragama. Kita berdoa kepada Allah, semoga tidak ada lagi paludan-paludan yang lainnya di dunia ini, dan semoga ia mendapatkan ganjaran yang setimpal.